Langkahku datang menuju kandang, hati pun tenang, mereka pun senang. Di setiap kandang harapku tanam, dengan doa dan kerjaku genggam. Bukan jalan mudah yang ku tempuh, tapi ku yakin ini jalanku. Aku percaya pada impianku, meski rintangan datang memburu, takkan goyah, ku terus maju. Peternak sejati, jiwa yang satu, sukses menanti di ujung harapan. Dengan keyakinan ku terus bertahan. Berkali jatuh, ku bangkit lagi, karena mimpi ini bukan ilusi. Postal mas. Postal Lah, karena postal itu setelah join karo Mas Anam, aku pengen nyoba pilot project di koloni sekarang. Ini sih Ayo, niku rencana 5 rak, cuma yo masih running danane pelajar ya wis. dana belajar kali belajar dulu sama belajar 70% sih, kurang panel aja. Nengok sih Pak, nengok niku nih sih. Nah, lihat teman-teman, habis upgrade ini Pak Alinya, infonya dari grup peternak hebat Nusantara. Jika ingin seperti beliau ini, silakan kontak Conan, nanti tak masukkan. Beliau ini aktif di grup, paling rame beliau tuh, paling berkicau ini. Karena 5 rak ini terinspirasi juga dari Mas Anam ini, karena ada rak kol ini lebih efektif ya, karena amonianya memang minim sekali. Sepertinya beda ya Pak. Iya. Dari bawah ukurannya ini lebih pendek, nggak terlalu tinggi. Ini 2 meter lebih dikit Pak. Saya paksa memang 2 rak karena memang aku pertimbangku tidak double deck. Jadi biar efektif, nanti ini ada jalannya, nanti sana buka terus sana nambah 2 rak lagi bisa. Bisa, berarti kan mirip punya Mas Ferry, Tulungagung. Mirip. Daerah Pucang Laban. Mas Ferry, kan Mas Ferry ya ilmunya kanggo maneh, alhamdulillah teman-teman. Kemarin kita juga buat lantai 3. 3 susun seperti ini di kandangnya Pak siapa Mas? Pak Anton Blitar. Oh, Pak Anton. Alhamdulillah juga berhasil, sudah pembersihan, ini persiapan cikin lagi, mantap hasilnya. Sudah berapa periode Pak? Sekat 1 kemarin. Udah habis diupload di grup juga. Ongoing ya. Ongoing. Kalau untuk rumah kohinya nanti di sana tak siapkan biar blowernya keluar itu langsung rumah koi, kan kendalanya di manajemen kohi biasanya. Iki nganu Pak, apa? Dari lantai sampai rak kedua, iki berapa hitungannya ini? Ini 35 cm. Terus dari sini ke sini 55. 55 berarti hitungannya paling ngepres. Ini aku buat ngepres itu karena nanti kan paling enggak kan kalau 45 itu kan kalau untuk super feeder itu kan ngepres. Aku buatin ngepres ini aja, ini trial, kali ini bisa nanti inilah tak taruh di bawah kalau enggak. Berarti lantai 1 itu 90 cm. Diulangi 55. Ini 50 sama ini 35. Berarti 85 cm. Ya. Oke, terus yang kedua ini kohe dari 20 tak buat 15 aja lah biar cukup ya. Terus kemudian setiap hari bersihin. 15 tambah 50 lagi. Berarti cuman sekitar 65. 65 tambah lagi. 15 tambah ini lagi. Oh, berarti koinnya 15 cm. 15 cm cukup ya, teman-teman. Cukup, ini sudah lebar loh ya. Bisa dicontoh, ini menurut saya hitungannya efisien tempat. Cuman nggak bisa dibuat naruh pakan nggak bisa memasukkan pakan tanpa membuka, harus buka pintu, betul. Tapi ya gampang sih buka pintu. Soalnya ngalahin yang atas, kalau nanti atas saya tambahin 2 rak nanti biar nggak terlalu mepet ke atas lah, karena suhunya nanti pasti ini kan pasti agak panas. Berarti ini di plafon begini aja ya nanti cukup ya kira-kira blowernya? Cukup. Kalau ini 4 saya hitung, kalau secara teori sih cukup.
sebelum chicken nanti tak ukur lah. Syukur. Ini total nanti Populasi kalau full 10.000, tapi ini running jalan 6.000. 6.000 dengan ukuran kandang Pak Ali? 7 kali 31. 7 kali 31. 32 kurang ini. Kenapa kemarin nggak beli buat langsung 2 meter kanan, 2 meter gini? Kan hitungannya sama. Sama aja sih, cuma Lali balik, lupa balik. 2 meter. Cuma aku desainku ini Pak. Ngikutin nganu. Nanti atas. kasih tangga, terus nanti jalan lagi sana. Oke. Untuk panen kan gampang, nanti buka aja. Kalau ngomongin pasti anggota PHN itu sudah mempersiapkan gudang kohe teman-teman. Kalau nggak mempersiapkan itu nanti akan berantakan. Nah Pak Ali apakah sudah? Sudah ini. Oke. Di belakang nanti. Ayo. Coba. Saya ini lagi informasikan yang ingin bergabung seperti beliau Pak Ali dari Tulungagung ini, silahkan teman-teman kontak di nomornya Konang di nomor 085 855 477 774. Langsung sebut nama dan asal daerah, nanti akan masukkan grup. Wih mantap, cakep ini. Iya ada 4. Ini gudang kohenya. Sampai 70% Pak. Jadi kurang panel aja, tapi kita siapin nanti tinggal kerja. Sistemnya mirip punyanya Mas Febri kayaknya ini. Bener kah? Corong minimalis ini. Ini blower kecil berarti? Oh nggak perlu, dari sana aja langsung blowernya sini keluar aja, otomatis. Oh ya, bentar. Maksudnya 4 blower itu nanti dia ke sini. Oke. Kan ini blower ya, blower ke sini, dekat sekali. Ini kalau ada yang komen, Mas turbulensi nanti, wah mending turbulensi daripada nanti ganggu bau ini. Nah, wis kene aja. Contohnya kandang sebelah itu kan sudah aman itu. Ini jaraknya sama dengan kandang sebelah. Sudah ya? Itu sudah naik ke atas. Ditutup, terus ini tanahnya sudah mepet. Sudah mepet. Oh, berarti ini langsung ke atas dan memanfaatkan lahan teman-teman. Jadi jangan takut untuk membuat inovasi baru. Coba dulu. Ya, kita juga bukan ini yang maksud yang terbaik, tidak. Ya, sambil dibuat. Ya, kalau ngomong turbulensi pasti turbulensi kan Pak ya. Cuman kita memanfaatkan apa ya ada, sisa lahannya ada, dan dari kekurangan tadi turbulensi apa yang kita dapat? Kalau tertutup seperti ini tidak akan terlalu mengganggu suaranya. Satu ya, kedua dari segi bau. Betul Pak Ali ya. Betul ya. Terus lalat. Lalat. Nanti amonia sebenarnya juga dari ayam, dari ketika makanannya pun bisa diatur kan. Sama amonia nanti dikasih obat kompres. Ini silakan. Ini kalau nggak mampu nanti mungkin dikasih, kalau blower yang 36 sebenarnya ada sih, cuma yo eman istilahnya kayak gini kan sebenarnya kalau memang turbulensi cukup pakai itu loh Pak, yang kipas AC itu kan untuk ngering. Ini kan belum running ya, nanti sambil jalan evaluasi ya. Nanti kalau bagus ya kita katakan bagus, kalau kurang mari kita perbaiki. Namanya cari solusi inovasi, nggak langsung pasti bisa. Yang penting itu ini harus bisa ngambil resiko. Tanpa resiko kita diem aja. Tidak akan maju. Tidak akan maju, betul. Resiko dan action. Nah, kalau mikir aja ya wis tidak jalan-jalan nanti. Ini saya suka dari anggota grup peternak hebat Nusantara, selalu inovatif dan solutif ya. Di saat teman-teman punya inovasi yang lain, pengen coba yang lebih baik. Ini rata-rata peternak Jawa Timur itu sederhana dan bisa memaksimal apa yang sekiranya dari keterbatasan itu menjadi peluang teman-teman. Dan ini memang sering sama timnya Mas Anam grup PHN sering japi, diskus dengan teman-temannya Tulungagung, Galek, Blitar, pokoknya semuanya. Nanti saling sharing, saling membantu lah biar maju bersama. Oke, fokusnya bukan untuk bersaing tapi untuk maju bersama. Apa yang disaingkan? Nah iya. Apa nggak ada yang bersaing teman-teman? Sekarang udah zamannya, sekarang saling berbagi. Merinding saya kalau ngomongnya berbagi, berarti teman-teman satu level, bahkan levelnya berapa tingkat lebih maju. Itu ya peternak teman-teman, namanya aja peternak hebat Nusantara. Dindingnya pakai asbes ini bisa membuat peredaman bagus. Terus sisanya untuk menghemat biaya adalah terpal. Ya wes bisa lah.
Itu ditaruh di bawah untuk antisipasi nanti kalau ada kohe dan sebagainya kan kuat tuh yang di bawah. Kalau nggak cukup, paling nggak kita punya spare tempat kan bisa di move on. Oke. Ya mungkin gudang kohenya cukup teman-teman. Ini balik ke dalam kandang dulu. Oke. Dalam kandang mengenai raknya karena ini konsepnya juga mau dibuat ya lima susun ya. Bawahnya yang 3, 2-nya yang atas dengan populasi 10.000 ekor, penggunaan blower 4. Ini nambah 6 lagi. Nanti tambah 2 lagi Pak kalau full atas 2 rak lagi. Oh gitu. Kalau ini nggak kebanyakan, nggak kebanyakan. Nggak, sudah saya hitung. Nanti implementasi tinggal ini aja diukur aja speednya. Kalau menurut populasi ini kan untuk populasi 10.000, 8.000 sampai 10.000 kan cukup. Kalau hitungannya 2.000 per ekor untuk satu blower. Nanti inilah saya hitung-hitung ulang. Yang penting nanti pas ngukur aja. Pas ngukur kan untuk wind speed-nya untuk perubahan oksigen ke yang penting action dulu teman-teman. Kalau bak ini ya berhasil, Mas Ferry juga berhasil. Ini kalau nunggu terus ya kan tahun lagi jadi ya. Jadi wis running 3 rak dulu ya. Jadi sederhana pal wis tapi pilot project. Ada boleh nanti ada yang main teman-teman mungkin teman-teman aku boleh. Mungkin dulu peternak. Peternak boleh ya dulu peternak. Terus kalau pengen ngontak Pak Ali sendiri di nomor berapa? Mungkin bisa sebut. Apa langsung di grup aja ya. Ini terlalu vulgar nanti kita saring satu persatu yang niat serius. Nanti siap kalau saya sebut nanti ini dimasukkan ke pinjol nanti. Sekarang di konten saya itu lagi rame teman-teman yang komen itu apa ya judal-judal online masuk ya saya upload video langsung di komen apa ya Akazo Putra Petir sebagainya tapi jangan masuk ya, saya akan hapus setiap hari itu komen-komen seperti itu, marak nih tuman. Itu nambah-nambah pekerjaan saya. Spam Wali. Pagi aja biasanya mesti ada ini kok. Ada anunya. Selain rumput-rumputnya. Oh iya, wajar. Ayo teman-teman bijak ya kalau lihat kontennya channel, kalau ada komenan seperti itu jangan masuk. Ada link-linknya jangan masuk. Wis hapus saja. Numpang tenar. Oh. Soalnya banyak yang WA, yang komen itu. Kita menghapus ratusan komen itu ya Kak. Susah juga. Terus ya ini ayamnya Pak Ali. Apa? Biar. Oh ya sorry ini belum tuntas. Ini nanti kalau sentral taruh di atas, ini ada kunciannya. Oh, oke, ngunci biar rodanya. Aman. Taruh sini kan kalau lantai rasusan 3 kan aman. Oke. Ini aman ya, ada kunciannya. Ini kunciannya. Ini namanya roda apa? Ini tank untuk bertempur Pak. Tapi ada ya? Biar FCR-nya mendekati 1,3. Tank apa ini? Tank pakan ya? Ya tank pakan lah. Ini kalau Israel mau Markava ya. Kalau di sini tank. Berapa roda Pak harganya? Roda murah ini rodanya 20-an atau 20-an ya? Di toko bangunan pasti ada? Ada pasti. Ini kan dibuat 2 tingkat seperti ini. Itu biar nanti untuk ada pakan mau mindahin. Ini pakan, orangnya naik itu biar tidak terlalu ketinggian ya. Iya, untuk keamanan nomor 1 untuk keamanan. Jadi harus dikunci di belakangnya. Pakannya sini. Ini saya praktek ya. Aman toh? Aman. Nah, saya praktek teman-teman. Sini. Nah, ini kan tempat raknya ini juga membersihkan pakan juga, membersihkan kohi juga mudah. Kalau ada yang komen Mas ribet, ya itu kan negatifnya. Positifnya masih banyak teman-teman. Kalau kita ngomongin negatif ya semua nggak akan jalan. Kalau masih ada positifnya, kalau menurut saya ya ini memang ada positifnya. Mungkin susah. Kalau susah silakan belajar di PHN. Nanti kita akan cari. Berarti kalau teman-teman bilang susah, manajemennya mungkin kurang tepat Pak ya. Iya betul. Setiap hari PHN ngajari. Mungkin dari segi manajemen pekerja masih semrawut. Kita sudah mengurangi pembiayaan sekem itu kan sudah sangat berkurang, bahkan 0 ya. Kita nggak beli. Ya itu teman-teman ambil untuk biaya sekemnya untuk menggaji karyawan khusus kohe. Jangan biarkan ABK capek-capekan nanti tidak maksimal untuk mengelola
kandang ini. Jadi harus bijak-bijak ya menyikapi semuanya. Kita sudah memotong biaya operasional banyak juga, nanti akan berimbas yang lain. Jangan mengurangi pekerja. Ini kan pekerja tambahan Mbak ya. Betul. Termasuk kohe ini. Kohe ya. Manajemen kohenya harus bagus paling enggak. Harus. Kan untuk apa? Untuk kontrol amonia dan sebagainya. Sebenarnya harus ada pekerja khusus lah untuk mengelola ini, karena ABK juga kasih makan, ngontrol ayam dari pagi sampai malam. Panasnya siang, dinginnya malam kan gitu ibaratnya. Non-stop, udah capek. Nanti ABK ini harus nambah. Nggak akan membuat teman-teman itu dompetnya berkurang banyak kok jika nambah pekerja. Malahan bekerja di kandang teman-teman semuanya itu semakin banyak, semakin berkah menurut saya. Memberi lapangan pekerjaan, Pak. Betul. Tujuan kita apa juga? Nilai plus kita itu satu periode kan paling enggak kan banyak nafkah yang dinanti keluarga. Nah, mantap yang sekali. Yang kohe dan sebagainya. Terus yang pokoknya banyak lah. Senangnya kan itu, Pak. Bantu. Enggak hanya kita ngejar target. Betul. Berhasil. Amin. Ya, kan ada add value-nya dan nilai baru dari total pekerja sekarang. Kalau sini karena ini masih satu aja sama saya yang handle. Oh, sampean. Nanti kalau ini nambah dua lah. Nambah dua lagi. Sambil jalan ya, nanti nambah sambil proses. Boleh lihat ini umurnya sekarang berapa? Ini secantik dan seganteng apa ayamnya ini? Ini ikut Pak Ali ini pasti dapat ilmu hari ini kita. Oke. Kita pasti dapat ilmu hari ini di kandang ini. Postal ini jalan 28. Ayam 28, suhu 31,9. Oke. Tutup aja. Kalau sih standar sih. Tadi malam umur 27 1,6. Targetnya 1650. Umur 27. Sekarang jalan 27. Kalau kemarin 26. Jadi kemarin target 1650, tapi ini 16. Kalau saya ngomongin kandang ayam Postal gini ya, ayam masuk. Sekem ini kayak bau habis ditabur ya Pak? Apa gimana? Pantesan perawatannya kayak bagus ya. Lihat pertama kalau kandang sekem begini itu dilihat dari bulunya teman-teman. Kalau saya melihat ayam ini bersih berarti perawatan sekemnya bagus. Kohe-kohe tidak menempel di bulu-bulu ini. Kotor ya. Ini bersih. Jadi ini bagus. Ini sudah saya kok Pak split. Jadi yang kunting atau yang agak kerdil pertumbuhannya sudah saya pisah, nanti biar makannya itu nggak kalah. Jadi rata-rata. Cutting ya, di cutting sejak umur berapa Pak? Harusnya umur 10 Pak. Cuma kemarin aku inisiatif untuk perbaikan itu di umur sekitar 19. Harusnya umur 10 sudah cutting. Bisa. Oke, cutting itu menggunakan sistemnya apa? Cowok-cowok, cewek-cewek atau bagaimana? Pertumbuhannya yang kira-kira lambat, nanti kan kalau untuk makan itu kalah, jadi harus dipindah biar nanti disendirikan, nanti di selain kalau normal dia bisa nuntut dewinya. Oh gitu ya. Nggak gandoli lah. Gandoli. Kayak ini kan normal ayam di sini. Yang nggak normal letaknya di mana? Di bawah. Oh ini. Beda. Saya bawa ke bawah. Oke. Bawah ini harus tuntas. Karena tak bilang ini pasti saya dapat ilmunya. Monggo. Sistemnya yang besar dipisah sama yang kecil. Biasanya kan ada yang jantan, betina sendiri. Kalau ini dulu kecil loh Pak. Saya pisahkan, sekarang kan udah nutup kan ini. Nanti ini contoh ini ya. Dulu itu kecil. Cuma yang benar itu sebenarnya misahnya itu di belakang, jangan dicekat seldek. Biar hangat. Oke. Jadi karena trial, perbaikan, terus berbenah. Jadi ini saya taruh di depan aja karena kemarin sudah saya split. Harusnya di belakang biar anget, terus yang kecil-kecil itu biar ngejar. Tapi di sini bisa ngejar juga kan? Teman-teman. Trial aja lah. Pokoknya saya tiap periode itu kecilnya 3% harus ada perbaikan. Nah ini lihat kan juga agak ketinggalan yang ini, tapi kayaknya nanti bisa ngejar. Sambil nunggu panen, finishing. Istilahnya BW-nya nggak kalah lah. Teman-teman bisa juga menggunakan sistem ini, tapi baiknya memang di belakang kan. Kalau ini kalau pisahan beda Pak. Ini lihat. Besar. Aduh. Kuat ya. Lumayan besar. Ini.
Memang kelihatan teman-teman dari kamera ini besar-besar, cuma agak di bawahnya mungkin kalah saat masa brooding. Udah rata lah. Udah rata sekarang, lumayan lah segini nanti bisa yang besar ngikut yang besar. Tapi ya jangan ya kalau kondisinya cuman kalah bobot aja di sini. Tapi kalau sakit jangan, jangan teman-teman. Kalau sakit jangan ditaruh sini. Jadi beda sistem ya. Ngomong-ngomong untuk kandang ini, lihatnya di samping kanan kiri karena apa? Ini karena kalau ditaruh di sini itu nggak bisa ilatnya. Kalau ditaruh sini nanti akan mengganggu posisi lagi nongkrong di sini. Jadi masangnya di samping kanan dan kiri loh. Tapi yang sana kok bisa? Sebab tempat sini kan gudang. Nah, bedanya ya. Dan ini kandang rak. Kalau kandang rak itu bagusnya memang pemasangannya ada di sebelah sini. Nah, teman-teman ya beda. Jadi kalau mau bangun kandang rak itu perhatikan sistemnya ya. Ini posisi gudangnya di mana? Kalau di depan gini ya akan mengganggu kita. Lagi nongkrong di depan pasti dia akan nyaman. Makanya apa? Pali ini masangnya di samping. Ya Pak ya. Kalau dulu samping analisanya ya wis itu anginnya kan numpuk kita pecah langsung ke blower kan lebar juga. Berapa lebar seldek itu? Kayaknya kecil tadi. Kalau ini ukuranku itu harusnya satu blower itu kan 6 ya. Kalau ini kurang ini karena dulu nggak ngerti pas saya kerja diinstal aja di sini ikut. Apa bro? Oh ya, cobaan coba. Kunci bawah. Ya, lagi dicoba. Oke teman-teman mungkin gitu. Oh ya tambahnya. Yang belakang tadi semua yang termasuk blower ini ya. Itu juga ada pelindungnya. Ada. Coba ya ini harus tak tunjukkan teman-teman biar tidak pelindung penutup supaya anginnya tidak kemana-mana. Ini harus teredukasi dengan baik. Kalau nggak kita contohin gini, nanti teman-teman cuma bangun-bangun kandang, terus blowernya tidak ditutup. Kenceng ya? Loh, ada pintunya. Loh. Oh, ternyata kenceng teman-teman. Ini yang sudah praktek. Oke, pakai blower tengah itu 50 ya. Sampingnya 40 Pak, 36. Kita masuk. Biar penasaran. Ternyata masih nyala 2. Satunya belum. Semua tertutup lihat. Itu yang bagian ini dikasih jampingan. Atas begini. Silakan. Mana yang terbaik? Kalau dibilang turbulensi, ini jaraknya teman berapa ya? Tak tanya dulu. Jaraknya berapa Pak? Itu 1,5 lah. 1,5 ya? 1,5 aman aja. Bisa aman aja. Nggak balik ke ayam kok aman. Nggak nyatanya ini sudah berjalan berapa tahun? Ini 23 periode tambah 7 periode berapa? Iya teman-teman. Yes. Kayak gini. Kalau yang bilang turbulensi dan sebagainya, ya silahkan coba. Kalau saya mending begitu. Mending tak buat begini ada sisa tanah. Dibuat penutup karena penting sekali. Sangat penting. Tapi nanti diperbaiki lah sambil jalan ini. Oh, pintunya dibuat siang udah. Itu kemarin. 2 nih. Selesai. Ganteng tapi kandangnya ini. Oke teman-teman, nanti kalau kurang puas kontak Conam, pengen kenal Pak Ali, nanti nomornya saya kasih di grup ya. Nah, kalau gitu biar tambah semangat buat teman-teman di Nusantara. Bagaimana sarannya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Matur nuwun.